Selamat malam Pak Rizky, kami dari kelompok Hanibans Cupcake. Perkenalkan, nama saya Tarsisia Tanya Tesonika. Selanjutnya ada Celia, selanjutnya ada Feren, ada Nabila, dan ada Delta. Dan di sini saya ingin menjelaskan bisnis proses Hanibans Cupcake. Yang pertama ini ada kita melakukan pre-order yang dimana ditanganin oleh finance. Di sini customer ikut PO melalui Instagram dan WhatsApp melakukan pembayarannya secara langsung dengan transfer gitu. Selanjutnya ada proses recording. Di sini ditanganin oleh admin. Admin ini bertugas untuk melakukan pencatatan pesanan, orderan dari Open PO. Terus adanya bahan baku. Di sini ditanganin oleh Baker 1. Baker 1 ini membeli bahan baku yang bahan baku mentah yang dibutuhkan oleh Honeyman's Cupcake yang dibeli melalui supermarket atau toko kelontong. Selanjutnya kita melakukan produksi yang ditangani oleh Baker 2 yang setelah kita membeli bahan baku itu juga kita akan melakukan produksi. Di sini mengelola bahan baku mentah yang dibeli melalui menjadi cupcake gitu. Lalu kita akan melakukan proses quality produksi yang ditangani oleh Baker 2. Di sini melakukan proses mengecekkan kelayakan terhadap cupcake yang sudah jadi. Jadi mengecek cupcake ini layak untuk dikirim ke pelanggan atau enggak. Kalau misalnya tidak layak, nanti akan melakukan namanya perevisian. Selanjutnya kalau misalnya udah kita kualitinya bagus, kita akan mengirimkan pengiriman yang akan ditangani oleh admin melalui GoSend. Lalu selanjutnya ada customer relationship yang di sini ditangani oleh marketing yang menjaga hubungan baik dengan pelanggan, menanyakan apakah barang sudah diterima lalu meminta testimoni produk, menawarkan produk dan promo. Selanjutnya ini ada yang namanya marketing. Di sini mencari informasi dan menyampaikan ke perusahaan tentang produk yang dijual. Selanjutnya ada business intelligence yang ditangani oleh marketing yang membuat report sebagai pengembangan bisnis. Nah, di setiap jobs posisi ini ada barcode yang bisa kalian akses untuk melihat job desk masing-masing setiap posisi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai job posting untuk lebih lengkapnya bagi posisi finance. Oke, jadi untuk usaha Honey Buns Cupcake sendiri, kami membutuhkan financial staff dengan job descriptions yang meliputi yang pertama input segala transaksi pembelian dan penjualan sesuai dengan waktu terjadinya transaksi sesuai dengan recording yang sudah dilakukan oleh pihak admin. Lalu yang kedua mengelola pembayaran pajak perusahaan setiap tahun. Nah, untuk job description ini sendiri nantinya mungkin akan bisa lebih diaplikasikan ketika usaha dari Honey Buns Cupcake sendiri sudah maju. Dan yang ketiga membuat perencanaan dan pelaporan keuangan setiap bulan. Dan yang terakhir mengelola payroll gaji karyawan. Nah, untuk job specification-nya sendiri, kriteria yang kami cari, yang pertama minimal lulusan D3 atau S1 dari jurusan finance, atau accounting, atau banking, atau sejenisnya. Nah, ini dimaksudkan agar untuk financial staff sendiri memang memiliki kompetensi dan skills yang memang dibutuhkan untuk bisa membuat laporan keuangan secara komprehensif. Yang kedua, maksimal berusia 30 tahun. Nah, ini tuh ditujukan agar bisa membentuk teamwork yang memang dekat dengan satu sama lain, karena kebetulan owners dan pekerja-pekerja utama di Honey Buns Cupcake sendiri masih berusia muda, sehingga kami juga ingin mencari kru yang usianya masih muda juga. Jadi gampang untuk bisa menjalin kerjasama. Lalu yang ketiga memiliki sertifikat pelatihan di accounting menjadi nilai plus. Jadi kalau misalnya ada applicants yang mempunyai sertifikasi untuk aplikasi Mayop atau aplikasi Accurate, itu bisa menjadi nilai plus. Lalu mampu mengoperasikan Microsoft Office, terutama Microsoft Excel. Kenapa Microsoft Excel? Karena
Untuk pembuatan laporan keuangan sederhana, itu akan membutuhkan Microsoft Excel sebagai device utama, sebagai tools utama. Jadi, untuk mahir dalam Microsoft Excel sangat penting. Lalu mampu menyusun laporan keuangan sederhana. Sejauh ini yang kita butuhkan adalah laporan laba rugi dan neraca. Jujur, tekun, dan ulet pasti, karena untuk menjadi seorang financial staff yang baik, harus bisa jujur terutama karena berhubungan dengan uang, lalu mampu bekerja di dalam tim. Untuk posisi-posisi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya ini ada posisi yang dibutuhkan oleh Honeybuns Cupcake, yaitu ada posisi sebagai admin, di mana admin ini mempunyai job description. Yang pertama, merekam data penjualan, yang kedua, membalas semua pesan masuk dari customer, lalu yang ketiga, melakukan follow up pesanan customer. Lalu admin ini mempunyai kualifikasi yang pertama, minimal SMK atau SMA. Dikarenakan untuk pendidikan terakhir minimalin SMA, SMK itu masih bisa untuk mengikuti dan masih mempunyai kemampuan untuk menjadi admin. Jadi kita menerima minimal SMA, SMK ini karena asumsi mereka sudah bisa untuk bekerja sebagai admin. Lalu yang kedua, ada berusia minimal 18 tahun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di posisi finance. Kenapa kita mengambil usia minimal 18 tahun? Dikarenakan agar kita semua di sini yang utama dari pekerja utama dari Honeybuns Cupcake ini kan umurnya masih segini, jadi kita mengharapkan dapat bekerja sama tanpa ada rasa sungkan. Lalu yang ketiga, ada pria atau wanita. Honeybuns Cupcake ini menerima semua pekerja, baik pria atau wanita. Jadi kita membuka kesempatan yang sama baik pria maupun wanita. Lalu yang terakhir, menguasai Miss Office. Karena admin ini bekerja 100% menggunakan Miss Office, jadi sudah dipastikan siapapun yang mendaftar sebagai admin ini harus mempunyai kualifikasi, yaitu menguasai Miss Office. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya akan ada posisi baker yang dimana untuk job description-nya itu mereka akan menjalankan pesanan yang sesuai dengan orderan, melakukan pemeriksaan kualitas pada bahan, dan yang paling penting itu mendekorasi orderan sesuai dengan pesanan. Untuk kualifikasinya kita menetapkan bahwa minimal pendidikan mereka adalah SMA atau SMK, berusia minimal 18 tahun. Untuk yang kualifikasi, kami menerima terutama yang diunggulkan adalah SMK dari Tata Boga, lulusan SMK dari Tata Boga. Berusia minimal 18 tahun, kami menerima baik pria atau wanita. Lalu kualifikasi yang utama adalah dapat membuat dan mendekorasi cupcake sesuai dengan orderan. Lalu kami juga meminta untuk melampirkan portofolio agar kami dapat tahu apakah akan sesuai dengan apa yang kami cari. Lalu pada nanti interview kami juga akan mengadakan kayak membuat ulang apa yang dilampirkan dalam portofolio. Lalu untuk baker ini juga tujuan kami meng-hire baker selain dengan membuat orderan adalah untuk melaksanakan quality control terhadap bahan yang nanti akan digunakan dan yang akan apa hasil jadinya, apakah cupcake tersebut dapat dan layak untuk diperjualbelikan. Lalu mendekorasi cupcake serta memenuhi pesanan para pelanggan kami. Oke, untuk job position yang terakhir itu jatuh kepada digital marketing. Yang pertama itu ada kualifikasi minimal SMK atau D3 pemasaran. Kenapa kita menggunakan SMK atau D3 pemasaran ini sebagai syarat utama seorang digital marketing? Karena tujuan kami menempatkan posisi digital marketing adalah kami ingin meningkatkan brand awareness dari brand kami sendiri. Untuk itu,
kami membutuhkan orang-orang yang pemasaran yang telah ahli di bidangnya untuk memasarkan produk kami. Yang kedua, ada menguasai pemasaran melalui digital, SEO, SEM, dan juga IG Ads. Nah, ini kurang lebih sama karena kita ingin meningkatkan brand awareness, terus kita mau meningkatkan impression akun Instagram kita, sehingga kita membutuhkan kualifikasi seperti jago dalam bidang SEO, SEM, IG Ads. Nah, yang ketiga, itu mampu membuat strategi pemasaran digital, karena kita sudah masuk ke industri yang bernamakan Industri 4.0, yang sudah pasti semua bergerak dalam bidang digital. Oleh karena itu, kita membutuhkan strategi pemasaran digital agar produk kita bisa menggait dari semua kalangan. Nah, yang terakhir, mampu bekerja sama dalam tim maupun individu agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak ingin kita harapkan ketika bekerja nanti. Nah, untuk deskripsi pekerjaannya itu kurang lebih membangun promosi berbayar di Google dan juga Instagram. Nah, yang kedua, menciptakan konten menarik untuk promosi yang dilakukan. Yang ketiga, menaikkan branding produk yang dipromosikan. Dan terakhir, bisa bekerja hybrid baik WFH dan WFO. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan. Terima kasih.